Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas limpahan dan rahmatnya lah sehingga saya sebagai host Gen Miranda TV dan akhir-akhir ini menceritakan tentang 25 kisah para nabi dan rasul. Dan sekarang malam ini saya akan menceritakan tentang kisah singkat Nabi Nuh alaihissalam dan proses pembuatan batera kapal Nabi Nuh alaihissalam. Dahulu kala, sebelum proses pengerjaan pembuatan kapal dimulai, Nabi Nuh alaihissalam terlebih dahulu mulai menanam pohon-pohon jati. Pohon-pohon itu nantinya akan digunakan untuk bahan dasar pembuatan kapal. Pohon-pohon itu ditanam selama 100 tahun lamanya. Dalam membuat kapal raksasa memang tidak sedikit membutuhkan bahan berupa kayu. Begitu pula kapal Nabi Nuh alaihissalam juga membutuhkan banyak sekali kayu-kayu besar. Kemudian setelah 100 tahun ditanam, pohon-pohon itu kemudian siap untuk mulai ditebang. Setelah pohon-pohon itu ditebang, kemudian mulailah proses pembuatan kapal Nuh atau dikenal sebagai batera Nabi Nuh alaihissalam. Proses pembuatan kapal itu memakan waktu yang cukup lama, butuh waktu 100 tahun untuk menyelesaikan pembuatan kapal itu. Untuk ukuran pasti, kapal Nabi Nuh banyak pendapat yang berbeda. Ada yang mengatakan bahwa panjang kapal Nabi Nuh mencapai 2000 hasta, artinya 2 kilo. Ada yang mengatakan 1200 hasta dan lebarnya ada 600 hasta dan tinggi 30 hasta. Tapi ukuran hasta untuk tangan orang dahulu dan sekarang tentu jelas berbeda. Manusia zaman dahulu memang memiliki ukuran tubuh yang lebih besar dan tinggi daripada manusia modern seperti sekarang ini. Semasa proses pembuatan kapal itu, Nabi Nuh dan pengikutnya kerap mendapatkan hinaan dan cemuhan dari orang-orang kafir. Setiap kali orang-orang kafir melihat Nabi Nuh sedang membuat kapal, mereka selalu saja menghina dan menganggap Nabi Nuh dan pengikutnya gila. Mereka berkata, "Hei, lihatlah si Nuh itu, rupanya dia tambah gila saja. Saat musim kemarau seperti ini, malah dia buat kapal, lokasinya di atas gunung lagi. Sungguh sudah miring kali otaknya." Begitulah sikap biadab orang-orang kafir. Rupanya mereka masih tidak percaya dan masih menentang azab Allah yang nyata. Setelah 100 tahun, akhirnya proses pengerjaan perahu raksasa telah usai. Kapal Nabi Nuh memiliki 3 tingkat. Ruang tingkat bawah kelak digunakan untuk menampung hewan dan binatang buas, sedangkan bagian tengah untuk manusia dan tingkat atas untuk burung-burung. Setiap hewan nantinya akan diambil berpasang-pasangan agar kelak masih dapat berkembang biak kembali setelahnya. Selain itu, kapal itu juga memiliki pintu-pintu yang terpasang di sepanjang kapal. Pintu-pintu itu juga memiliki penutup dari bagian atas yang bisa menutupi celah pintu dengan rapat. Tragedi tsunami dan banjir terbesar di dunia. Kemudian ketika perintah Allah telah datang dan hari yang dijanjikan Allah itu telah nyata, maka bersiap-siaplah akan terjadinya bencana alam terdahsyat sepanjang sejarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
yang artinya, maka apabila perintah kami datang dan tanur dapur telah memancangkan air, maka masukkanlah ke dalam kapal itu sepasang-sepasang dari setiap jenis, juga keluargamu, kecuali orang yang lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa siksaan di antara mereka, dan janganlah engkau bicarakan denganku tentang orang-orang yang zalim, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Surat Al-Mu'minun ayat 27. Setelah Nabi Nuh mendapat perintah dari Allah, beliau kemudian menyuruh orang-orang yang beriman untuk memasuki kapal. Nabi Nuh juga mengangkut hewan-hewan dengan berpasang-pasang, jantan dan betina. Hewan-hewan yang boleh dimakan ada sebanyak 7 pasangan, sedangkan yang tidak boleh dimakan hanya 2 pasangan. Burung pertama yang masuk ke kapal Nabi Nuh adalah burung parkit, sedangkan hewan terakhir yang masuk kapal adalah keledai, sedangkan iblis berupaya masuk dengan bergantungan pada ekor keledai. Dahulu, para pengikut Nabi Nuh merasa khawatir tidak tenang jika singa dan hewan buas ikut naik ke atas kapal. Selain itu, keberadaan hewan buas juga dapat mengancam hewan lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat singa terserang demam, dan itulah penyakit demam pertama yang terjadi di bumi. Selain itu, para pengikut juga mengeluhkan tikus-tikus yang suka merusak makanan dan barang-barang. Kemudian Allah memberi ilham kepada singa untuk bersin, kemudian mengeluarkan seekor kucing darinya. Dari sinilah kemudian membuat tikus-tikus itu ketakutan dan bersembunyi dari ancaman kucing. Nabi Nuh juga berkata, naiklah kamu semua ke dalamnya alias kapal, dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya, sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Uhud ayat 41. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan guyuran hujan yang sangat deras, bagaikan air yang keluar dari geribah. Allah juga memerintahkan bumi untuk memancarkan air dari segala penjuru. Air hujan mulai mengenangi dataran-dataran di bumi. Semburan-semburan dan gelombang air mulai nampak menggeliat di berbagai permukaan bumi. Kisah istri dan anak Nabi Nuh yang durhaka. Ketika fenomena alam itu muncul, orang-orang kafir mulai kebingungan. Mereka banyak yang berlarian dan menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi. Nabi Nuh waktu itu mengajak keluarganya untuk ikut menaiki kapal. Namun apalah daya, istrinya yang begitu beliau cinta ternyata lebih memilih mengikuti kaum kafir naik ke atas bukit daripada naik ke kapal. Akhirnya Nabi Nuh merelakan istrinya yang durhaka itu untuk tenggelam, namun masih ada harapan untuk keluarga lainnya. Di antaranya adalah putranya sendiri yang bernama Kanan. Nabi Nuh masih berharap anaknya mau diajak. Dan Nabi Nuh memanggil anaknya. Ketika anak itu berada di tempat yang jauh terpencil, wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Dia menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang, dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka dia anak itu termasuk orang yang ditenggelamkan. Guyuran hujan terus mengalir dengan sangat derasnya. Inilah guyuran hujan terekstrim sepanjang sejarah manusia. Selain itu, dari segala penjuru bumi terlihat menyuburkan gelombang air yang sangat dahsyat. Gelombang air itu mengakibatkan tsunami yang sangat mengerikan. Inilah tsunami paling dahsyat yang pernah terjadi di muka bumi ini. Diriwayatkan juga bahwa air banjir dan tsunami itu mampu menenggelamkan puncak gunung tertinggi di bumi setinggi 80 hasta. Guyuran air itu akhirnya menutupi seluruh permukaan bumi, baik lembah, bukit, pegunungan, padang pasir, dan sebagainya.
Tragedi peristiwa yang mengerikan itu akhirnya mengakibatkan seluruh orang-orang kafir tewas dan binasa. Tidak ada makhluk yang hidup tersisa satupun, baik kecil maupun besar. Hanya orang-orang yang beriman dan penumpang kapal Nabi Nuh yang selamat. Subhanallah. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.